Shalom saudaraku yang kasih, apa kabar? Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita ada sampai detik ini semua karena penyertaan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat mengenal hati kami. Hanya Engkau yang mengerti isi hati kami. Kami bersyukur punya Engkau. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Katakan dengan segenap hatimu. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, oh di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu Tuhan, dan kasih-Mu tak pernah jauh, selalu ada di hidupku.
selalu menolongku, selalu mengerti, selalu mengenalku, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa sedalamnya Engkau tahu kasih-Mu tidak pernah jauh dalam hidup kami. Dan kami bersyukur punya Tuhan yang begitu luar biasa. Penyertaan-Mu begitu tidak pernah terlambat. Bahkan Engkau ada dalam setiap musim hidup kami. Ajar kami untuk mengenal Engkau, mengerti rencana-Mu yang sangat indah, sehingga kami boleh kuat dan bersabar dalam menjalani hari-hari kami. Bantu kami Tuhan untuk bisa melewati hari-hari kami bersama-Mu. Kami butuh Engkau, kami butuh kekuatan-Mu. Untuk itu biar firman-Mu yang bersabda, yang memberikan kekuatan, karena hanya dekat Allah saja kami boleh mendapatkan ketenangan. Berbicaralah Tuhan dalam hidup kami lewat firman-Mu, sebab firman-Mu itulah kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu baik ya buat saya dan saudara. Dan saya percaya bahwa hidup kita hari-hari ini kita harus mengandalkan Tuhan. Karena apapun yang terjadi di luaran sana yang mencekam, yang membuat kita menjadi khawatir, tetapi kalau kita hidupnya berkenan kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai, maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Hari ini firman Tuhan berjudul tentang hati-hati dengan pikiran ya saudara ya. Seberapa banyak dari kita yang saat ini mengalami yang namanya pikiran-pikiran yang menguasai ya. Kalau pikiran itu baik, maka akan juga berdampak baik ya dalam perbuatan kita sehari-hari. Tetapi kalau pikiran kita tidak baik, pikiran kita negatif, maka hal-hal buruk yang terjadi, hal-hal yang tidak baik yang terjadi. Mungkin saja kita tidak sadar ketika kita bangun tidak bersyukur tetapi kita mengeluh, itu adalah salah satu pikiran negatif dalam hidup kita. Untuk itu, mari sama-sama kita mau belajar bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang positif. Untuk itu, mari kita sama-sama mau baca di firman Tuhan di Roma 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 ya. Kita baca bersama-sama. Di sini kita mau mengimani ya. Kita bukan cuma sekedar membaca firman Tuhan, tetapi di sini saya dan saudara belajar untuk memperkatakan iman ya lewat firman Tuhan yang kita ucapkan. Untuk itu ucapkanlah dengan segenap hatimu. Roma 8 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin, saudara. Di sini yang mempengaruhi pikiran-pikiran kita yang menjadi negatif adalah ketika apa saudara? Keinginan daging ya. Manusia itu tidak terlepas yang namanya keinginan daging. Keinginan daging di mana kita lebih mengutamakan apa yang kita lihat ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita logikakan ya. Biasanya para pria itu atau para bapak-bapak ya selalu menggunakan logika, sedangkan ibu-ibu menggunakan perasaan ya. Atau sebaliknya, kita sering melihat hal-hal yang tampak di depan ya, tetapi kita jarang
mempercayai apa yang belum terlihat ya. Misalnya dalam hidup ini pasti kita diperhadapkan dengan kesulitan ya, dalam rumah tangga, mungkin saja dalam keuangan, dalam berhubungan dengan pasangan atau dengan anak-anak atau dengan lingkupan kerja, sekolah. Kita pasti akan mengalami yang namanya tantangan, rintangan, kesulitan. Saya pun juga sama seperti itu. Saya juga mengalami tantangan, rintangan, kondisi di mana kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan, saudara. Untuk itu, ketika kita mendapatkan tantangan, hambatan, rintangan, yang kita fokuskan adalah apa, saudara? Kita fokuskan kepada Tuhan, keinginan roh ya, yaitu hidup dalam damai sejahtera. Hidup itu pilihan, benar, karena kalau saudara memilih untuk berfokus pada masalah, maka saudara akan mengalami depresi, saudara akan mengalami kekhawatiran yang berkepanjangan, bahkan berkunjung tidak ada solusi karena kita berpikir pada masalah. Tetapi kalau kita belajar untuk memikirkan roh ya, Roh Kudus ya, Tuhan, maka saya percaya akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita walaupun hambatan, tantangan, rintangan harus kita hadapi. Untuk itu ya, apa yang saudara mau pilih? Kalau saya pilih, ya saya mau berfokus kepada Tuhan. Walaupun itu tidak mudah, tapi harus ambil keputusan. Dalam hidup itu harus punya keputusan. Jangan sampai keputusan kita salah, yaitu apa? Kita lebih memilih berlarut-larut dalam hal-hal yang negatif. Tetapi kita mau putuskan dalam nama Yesus, saya mau memutuskan untuk berpikir yang baik, yaitu di mana saya mau mengundang ya, hidup saya itu penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Karena di ayat Mazmur, kita baca lagi di Mazmur 94 ayat yang ke-19 ya, yaitu Mazmur 94 ayat 19 berbunyi demikian. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku ya, penghiburanmu menyenangkan jiwaku ya. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Apa maksud dari firman Tuhan ini, saudara? Ketika kita banyak sekali masalah, kita berpikir sampai kita ini sakit, depresi, bahkan sampai penyakitnya macam-macam ya, saudara, itu karena banyak pikiran ya. Untuk itu di sini firman Tuhan berkata, ketika engkau banyak berpikir ya, pikiran dalam batinmu ya, penghiburannya apa? Saudara disuruh berfokus kepada Tuhan, mencari kepada Tuhan. Karena dengan mencari Tuhan, maka jiwamu akan mendapatkan sukacita. Ya saudara, saya belajar dengan ayat ini ya, ketika saya sharing kepada saudara, saya juga belajar bahwa saya harus ya menenangkan pikiran saya, menenangkan hati saya. Supaya apa? Supaya saya bisa berfokus kepada Tuhan. Ya, kalau saya berfokus kepada Tuhan ya, saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita sudah berdoa, menyerahkan ya sudah, jangan dipikirin lagi ya. Udah berdoa, amin, masih aja dipikirin bagaimana kuasa Tuhan mau bekerja kalau kita masih memikirkan masalah ya. Untuk itu firman Tuhan hari ini kita belajar yuk bersama-sama bahwa apapun beban di pikiran itu banyak, masalah ya, entah kantor ya, keluarga, pasangan hidup, atau kuliahan. Ayo kita mau belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan. Karena di sini Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa ketika engkau banyak pikiran ya, sehingga batinmu itu tertekan, maka ingat ya, kita itu punya Tuhan yang apa? Yang memberikan sukacita. Ketika kita punya Tuhan, kita percaya bahwa pasti akan bisa terlewati. Pasti akan ada yang namanya solusi ya. Untuk itu mari kita belajar bersama-sama untuk kita ambil keputusan untuk berfokus kepada Tuhan. Dan ayat terakhir ya, kita mau baca bersama-sama di Filipi 4 ayat yang ke-8
yang berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin, saudara. Di sini bagaimana kita bisa menjaga pikiran kita supaya tetap positif, ya. Tetap kita berpegang pada Tuhan supaya mendapatkan sukacita. Di ayat Filipi 4 ini, ya, di ayat yang Filipi 4 ayat ke-8, bahwa saudara harus membiasakan setiap hari, yaitu apa? Berpikirlah yang baik, ya. Di sini firman Tuhan semua yang benar, ya. Harus yang baik, yang baik-baik saja yang dipikir, yang baik-baik saja yang dilihat, ya. Yang baik-baik saja yang didengar, ya. Kalau ada yang gosip gimana? Ya, kita kalau ada yang bicara gosip-gosip, kita kasih yang positif, ya. Kita alihkan untuk kita kasih support supaya dia bisa berpikir yang positif, ya. Kalau kita melihat ada yang enggak baik dalam hidup kita atau keadaan yang mengganggu pandangan kita, kita ganti dengan kita membaca firman Tuhan. Kita ganti siaran-siaran TV kita dengan khotbah, dengan melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh sukacita, hal-hal yang membangun, ya. Itu untuk menunjang supaya kita tetap positif, ya. Untuk itu bagaimana kita bisa menjaga supaya sukacita itu selalu ada? Putar lagu puji-pujian penyembahan, putar khotbah, baca firman Tuhan setiap hari. Gak boleh gak baca firman, karena kalau orang gak baca firman pasti hari-harinya ngeluh, ya, marah, ya. Orang baca firman aja diuji loh, saudara, apalagi yang gak baca firman. Bagaimana? Ya, untuk itu kalau engkau mau dikasih kekuatan, engkau mau sukacita itu terus ada, harus tetap berada dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini menguatkan saya dan saudara bahwa hidup ini, ya, pikiran kita jangan sampai membuat masa depan kita menjadi berantakan. Kita tidak kehilangan damai sejahtera. Kita tidak hidup dalam penyertaan Tuhan karena pikiran-pikiran kita sendiri. Tetapi mari sama-sama memutuskan untuk belajar bahwa kita mau fokus kepada Tuhan yang memberikan hidup, yang menyertai, yang memberikan penghiburan dan selalu ada menolong kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan bahwa pikiran-pikiran kami ini bukan hal-hal yang harus kami pikirkan, tetapi bagaimana kami mau belajar menyerahkan beban kami, kemustahilan kami, masalah kami ke dalam tangan Tuhan, sebab Tuhan sendiri yang berjanji setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah setiap umat-Mu yang mendengarkan siaran ini. Biar siaran ini menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Bapa di surga. Kami berserah penuh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.